tentang penggunaan teknologi blockchain dalam pengurusan dan pengagihan wakaf. Jadi nama saya Muhammad Rizal Ghazali dari University Islam Antarbangsa Tuanku Syed Sudojudin Malaysia. Jadi yang saya ingin bahaskan sini adalah tentang kajian konseptual bagaimana eh, wakaf ini eh, di bagaimana teknologi blockchain dapat dilibatkan dalam wakaf. Apakah akan berubah rukun, syarat, dan mahkota syariahnya, maka eh, dapat tanpa tanpa waktu tanpa pikir waktu lama, mungkin kita akan langsung saja. Untuk pengenalan wakaf dan cabaran tradisionalnya adalah kami menegaskan di sini bahwa wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sedekah jariah dan pembangunan sosial. Tapi reality yang ada itu menunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem tradisional seperti keterisan aset, kelewatan agihan, dokumentasi yang masih menggunakan sistem manual, dan juga transparansi yang sangat rendah. Lalu ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf. Lalu pernyataan masalahnya di sini adalah mungkin nggak sih transformasi digital dalam wakaf? Oke, di sini karena beberapa negara seperti UAE, Turki ataupun Malaysia mereka udah memiliki platform seperti e-wakaf yang berbasiskan dengan smart contract. Di sini apakah akad wakaf masih sah apabila dilaksanakan secara digital dan bagaimana niatnya, sirgohnya serta pemilikan harta dapat dipastikan dalam sistem blockchain ini yang sifatnya otomatis, maka di sini akan melahirkan objektif kajian. Pertama, kajian ini memang bertujuan untuk menyoroti terlebih dahulu literatur dan dalil fikih yang ada, mengkaji dalil syara dan asas fikih wakaf, lalu aplikasi konsep fikih, menganalisis konsep fikih terhadap isu kontemporeri dalam wakaf digital. Lalu juga kita juga ingin merujuk kepada pandangan ulama kontemporeri, meliti pandangan ulama dan badan fikih mengenai blockchain dalam sistem wakaf. Oke, lalu sorotan literatur dan dalil fikih secara umumnya daripada dalil Al-Quran dan hadis, mereka menekankan prinsip keberlanjutan dalam manfaat, lalu ketulusan niat, dan juga keadilan dalam pengurusan harta melalui hadis Umar bin Khattab dalam menjadikan asas konsep pengekalan harta wakaf dan bagaimana cara menyebar manfaat dalam sistem wakaf ini. Lalu juga ulama nanti selepasnya seperti ulama fikih klasik seperti Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Majmu' lalu Al-Mughni dari Ibnu Qudamah dan Bada'i Sana'i milik Al-Kasani, mereka menjelaskan kejelasan sigoh dan niat itu bukan kepada bentuk atau medium pelaksanaannya. Lalu kajian kontemporeri misal ada di beberapa jurnal dari 2020 dari 2000 sampai 2025 mereka mereka juga meneliti juga bagaimana kemungkinan aplikasi sistem blockchain ini ke dalam wakaf. Lalu ada beberapa juga kajian dari ulama kontemporari dan juga garis panduan institusi yang intinya adalah selama wasilah apapun itu masih bisa digunakan dalam sistem elektronik selama syarat syarat-syaratnya terpenuhi, otomatis rukun-rukunnya terpenuhi dan juga dia tidak terdapat unsur seperti goror, maisir ataupun riba. Oke. Lalu dari dapatan kajian melalui teknologi smart contract, teknologi blockchain itu bisa menawarkan satu penyelesaian kepada permasalahan wakaf tradisional. Pertama, daripada teknologi smart contract bisa menggantikan akad manual dengan otomatisasi yang transparan dan bisa diaudit. Ini juga selaras juga dengan konsep prinsip syariah. Lalu kober digital ataupun penerimaan secara digital ini juga bisa diiktiraf sebagai kobar hukmi yang sah kayak gitu. Lalu untuk rekod kekalnya dia berfungsi sebagai bukti akad yang kukuh ataupun immutable ledger yang mengurangkan sengketa dan memastikan kepatuhan syariah yang bisa digunakan terus-menerus. Oke, lalu perbincangan rukun wakaf dalam ekosistem blockchain. Otomatis biasanya rukun wakaf ada 4 ya, tapi mungkin ada beberapa perubahan dalam penggunaannya ketika dimasukkan dalam teknologi blockchain. Pertama,
wakif ataupun individu atau organisasi yang memiliki aset digital, kepemilikannya disahkan melalui private key dan rekod daripada blockchain tersebut. Lalu mauquf aset digital seperti token, mata uang kripto, NFT, ataupun dokumen yang sifatnya blockchain itu bisa memiliki nilai ekonomi. Lalu mauquf alaih ataupun penerima manfaatnya itu bisa disebarkan secara tertarget, terperinci juga dan otomatis melalui smart contract. Lalu Sigoh untuk smart contract bagi yang belum tahu, yakni smart contract itu apabila kontraknya itu sudah terpenuhi, maka otomatis kontrak tersebut akan berlaku seperti itu. Teknologi yang smart contract itu yang ada di dalam blockchain. Lalu selanjutnya kelebihannya apa sih? Kayak kelebihan yang ada di sini adalah pertama transparansi data. Transaksinya itu bisa direkod secara terbuka, bisa diakses dan juga menyokong prinsip amanah. Lalu pengurangan penyelewengan setiap data itu pasti bisa diverifikasi, meminimalkan risiko, manipulasi, dan kesalahan dalam pengurusan. Lalu kecakapan agihan. Dalam proses pengagihan itu bisa dipercepat dan tertarget juga melalui proses otomatisasi dari sistem smart contract dan audit syariah secara otomatis. Pasti ketika setelah direkod, otomatis dalam proses wakaf ini kita bisa mengauditnya secara otomatis. Lalu kesimpulan dan cadangannya, teknologi blockchain ini bisa menyokong satu keadilan, prinsip amanah juga, dan pemeliharaan harta dalam wakaf yang kita tidak bisa dapati dalam prinsip tradisional ataupun manual. Lalu cadangan atau prakteknya, ke depan platform wakaf chain terutama pembuatannya sistem blockchain itu bisa didaftarkan melalui kontrak digital lalu pelaporan yang basisnya real time dan audit data lalu perlu juga dilaksanakan kolaborasi secara institusi misal institusi agama itu institusi agama universitas ataupun fintech Islam itu bisa berkolaborasi dalam membangun ekosistem wakaf digital. Lalu polisi nasional ataupun perundangan-perundangannya perlu ada standarisasi data wakaf digital, garis panduan keselamatan siber, dan prosedur audit. Lalu sebelum kita mengimplikasikan, tadi ada satu yang terlepas. Ini adalah beberapa cabaran ataupun halangan challenge yang ada di sini adalah kurangnya literasi, ada gap atau jurang literasi